Halo guys, jumpa lagi dengan gua Tatu Putra Kurnia di channel Moto Media. Jadi sekarang gua sudah berada di daerah Antasari, tepatnya di Mano Garage. Nah, di sini gua mau review nih motor dari penggawanya skuter alik, yaitu Biaggi. Nah, kebetulan motornya lagi ada di belakang gua dan ownernya lagi di kamar mandi. Jadi kita mau review motornya biar kalian tuh pada tahu nih dari motornya si Biaggi, speknya apa dan segala macamnya. Pokoknya teman-teman ikutin terus videonya, jangan sampai di skip, tonton terus ya. Oke, lanjut kita review motornya. Motor udah di belakang. Nah, ini mana nih orangnya ya? Mana orang? Wah, ini di Sabar. Dari mana lu, Mas? Dari kamar mandi ya? Dari kamar mandi dia? Kamar mandi. Oke, Dulu. gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Nah, ini namanya Biaggi, musuhnya Valentino Rossi. Waktu zaman kapan ya? Lu jadi musuhnya Valentino Rossi itu? Itu masih 98, 99. 1999. Nah, ini namanya Max Biaggi. Bukan Mas Biaggi, tapi Bukan. Max Biaggi. Mas Biaggi, Jawa gue Jawa. Mas, ngomong-ngomong nih, motor lu boleh gua review nggak nih? Boleh dong. Ya, siapa namanya? Kebetulan motor gue kasih nama Sadikin. Kenapa bisa namain Sadikin? Nah, gue mau tanya tuh. Jadi Sadikin itu sebenarnya ada nama warkop di Bandung. Oh, terus gitu. teman gue suka nongkrong ke sana kan kalau ke Bandung. Terus mereka nyebut Sadikin Racer. Ya, stikernya gue tempel kan. Stikernya gue tempel. Terus teman-teman gue ngeliat ada stiker Sadikin, ya udah manggil motor Sadikin. Iya, Dan malah sampai ini sekarang nih motor terkenalnya Sadikin nih Sadikin. sama anak-anak otomotif Iya. nih ya. Nah, gue sekarang mau tanya nih, Mas. Ini motor lu basicnya apa nih? Basically-nya nih. Jadi basicnya ini Yamaha NMAX 2016, yang masih awal-awal banget lah. Terus, NMAX old berarti ya? NMAX old. NMAX old. Sangat old. Terus untuk kapasitas mesinnya nih berapa cc nih? Kalau standarnya kan 155, 155 ya? segituan lah. Terus yang akhirnya udah gue bore up sekarang. Jadi 183. 183 cc guys. Jadi buat teman-teman kalau yang mau tahu cc-nya berapa udah disebutin 183 cc. Cc yang menurut gue udah gede lah. Cukup gede. Cukup iya. Tapi kayaknya kalau buat seorang Biaggi kurang sih. Cukup. Karena dia biasa bawa motor kan 1000 cc tuh. Waduh. Ya kan? Iya. Nah, terus ya ini dari si Sadikin nih, konsepnya lu arahnya kemana nih, Mas, motor lu? Buat konsep gue nggak pernah terlalu pada patokan konsepnya. Menurut gue ya udah konsepnya ini ya kalau gue bilang Indonesian style aja. Kenapa? Soalnya nggak ada patokan gue dari Thailand atau mana. Iya. Terus apa racing look enggak. Ini gue konsepnya kalau gue bisa sebut sih RTR. Apa tuh? Ready to run. Ready to run. Ini juga kalau gue bilang proper juga sih, rapih motor Nah, gitu cuman ya kan? kalau rapi ya terima kasih gitu Iya, kan. Cuma rapi kalau kok, enak juga. dibilang kenapa gue bilang ready to run, istilahnya ini motor gue mau harian, gue mau tiba-tiba pacaran, mau kemana atau mau touring. Tetap bisa. Jadi teman gue misalnya ngechat Gi, sini yuk. Ya udah naik ini. Oh gitu. Kayak kemarin Ciwidey, Iya, ya udah Ciwidey, tinggal gas gitu, aja nggak usah Ciwidey, mikirin tinggal apa-apa. gas. Tapi Iya. lu ada ini nggak sih kayak buat repair kayak misalkan kayak ada kalau biasanya ke motoring gitu kan? Kan lu biasanya kan ada kayak maintenance sedikit Persiapannya. tuh. Persiapan, iya. Prepare-nya paling kalau gue mau touring itu lebih ke arah ganti oli doang. Ganti oli doang. Cek CVT udah. Kayak throttle body di ini lagi nggak? Enggak. Tapi itu kemarin pas Ciwidey itu motor lu nggak ada masalah apa-apa tuh? pas Sama di sekali. jalan? Sama sekali. Percaya nggak percaya paling irit. Paling irit. Gue Pertamax Turbo kemarin yang kita ke Ciwidey itu cuma habis 185.000. 185.000 ke Ciwidey pulang pergi. Itu masih sisa 2 bar lah ya sampai rumah. Iya, mau tahu nggak Mas? Mio gua ke puncak itu bensin habis berapa Pertamax Turbo? Berapa? 250.000. Agak banyak ya. Bukan agak banyak banget menurut gua. Iya. Karena nggak aneh aja gitu kalau 250.000 ya kalau cuma ke puncak. Iya kan ini kelebihannya injeksi juga kan. Injeksi juga basicnya. Oke, nah terus gue mau nanya ke bagian part-partnya nih, apa aja yang lu pakai? Mungkin gue nggak tahu banget nih dari segi mana gue harus mulai. Mungkin lu bisa jelasin dari mana harus dimulai nih, Mas? Kalau overall ini jadi body yang paling pertama body udah gue repaint super deep black.
untuk yang lainnya pendukungnya mungkin kayak windshield gue pakai replikanya All New NMAX, soalnya kan dia nggak ada buat plat nomornya kan, jadi lebih clean kelihatannya. Terus spion gue pakai Yamaha X1 gitu-gitu sih. Nah terus kayak body sih kalau gue bilang simple banget ya, tapi enak gitu motornya dilihat. Oh tapi ada beberapa part yang lu udah pakai Kevlar juga ya di sini, karbon Kevlar. Cuma tapi tertentu nggak full gitu ya. Nggak full, gue maksudnya kenapa yang di cover stang sama di speedo sama adapter buat manis-manisin aja. Soalnya gue mikir kalau terlalu banyak agak gimana juga kan, keramaian lah. Nah paling lampu. Depan belakang sana gue cat orange juga dalamnya. Oh di apa custom sendiri? Iya biar kelihatan makin garang lah karena apa bodinya basicnya hitam kan? Iya biar manis aja gitu lah. Nah terus kita lari ke kaki-kaki nih Mas Biaji. Lu ke kaki-kaki nih pakai partnya apa aja nih kalau di bagian kaki-kaki? Kaki-kaki sama pengereman lah ya. Kaki-kaki sama pengereman boleh. Dari atas deh pengereman itu gue pakai mas rem depannya pakai Yamaha R25. Tadinya tuh gue pakai RCBS1 kan. Oh iya R25. R25 maksudnya lebih enak juga sama biar motor kelihatan lebih kalem aja. Itu terus ke bawahnya lagi. Selang rem gue pakai KTC, kaliper gue pakai Nissin, sama disc brake gue pakai KTC juga yang 245 mili. Tuh terus untuk velg depan sama belakang tuh belang. Nah, jadi, depan gue pakai All New NMAX, belakang pakai Racing Boy. Belakang pakai Racing Boy, depan pakai All New NMAX. Kalau bedanya All New NMAX sama yang NMAX Old itu peleknya apa tuh Mas? Di belakangnya doang, soalnya yang di belakangnya aja. Di belakangnya doang, soalnya yang belakangnya itu buat dari rangkes ke tromol tengahnya itu lebih panjang punya NMAX New. Itu makanya belakangnya gue nggak bisa pakai. Nggak bisa pakai, iya betul sih. Kalau dipakein yang bawaannya kurang ya? Kurang. Lebih berat juga. Lebih berat. Yang old tuh berat banget peleknya. Iya benar. Itu. Nah ini terus juga ada yang menarik nih gue lihat. Ini lu bagian exhaust lu pakai Cgiro ya? Exhaust gue pakai Cgiro karena ke BM-an gue Mas. Ke BM-an lu? Oh bisa diceritain nggak tuh kenapa? Jadi gini, gue lu? sempat mikir di konsep motor gue yang sekarang ini ya kayak motor lengkap lah gue. Gue mikir kalau pakai knalpot racing itu agak gimana ya, jomplang ya, jomplang banget. Nah tapi kan ini sebelumnya juga pakai racing ya, gua. Nah karena spek mesin yang sekarang, nanti gue jelasin spek mesinnya. Karena spek mesin yang sekarang tidak memungkinkan pakai knalpot standar, even itu bobokan juga. Iya betul. Ya akhirnya tetap pakai racing. Terus ya gue kontak Cgiro lah ya. Gue tanya bisa nggak, dan Cgiro menjawab itu dengan challenge gue, bisa nggak motor gue tetap dalamnya racing tapi dengan tampilan standar. Jadi istilahnya kalau gue nyebutnya motor nyaru, iya betul, nyaru itu si kalem ganteng kalau gue bilang nyebutnya motor ini ya, si kalem ganteng. Makasih, ya. Soalnya kan kalau kemarin pas lu pakai knalpot yang racing itu menurut gue terlalu ekstrim ya. Iya, jomplang. Kalau sekarang lu pakai yang standar racing ini standar bobok lah katakan ya. Racing tapi dengan cover standar betul. Racing tapi dengan cover standar. Jadi dilihatnya lebih kayak kalem, si ganteng kalem. Manis banget. Tapi kalau buat soal lari ya tetap masih berani. Boleh gitu. itu. Nah ya terus juga ini lu pakai Cgiro yang ukuran apa nih? Inlet berapa nih? Jadi ini kalau akhirnya juga dibikin namanya sama Cgiro Opel. Knalpotnya ogah pelan. Opel ogah pelan. Tampang boleh standar lah knalpotnya. Cuman ntar di dalamnya ntar yang penasaran bisa lah langsung DM gue juga gitu. Kan. Bisa deh ke DMIG-nya mungkin ya. Iya. Terus juga nih Mas, kita kan udah bahas dari kaki-kaki ya. Oh ya, shock lu juga pakai apa nih kalau shock? Shock itu gue pakai KTC Extreme. Tapi gue repaint lagi. Oh lu repaint ya? Ini lu ganti ya, pakai Moon ininya. Yoi. Apa stikernya? Stikernya Moon Ice. Nah terus kalau buat mesin nih, kita langsung ke bagian mesin. Basically-nya itu kan 155, terus sudah dirubah jadi 183 cc kan. Nah itu mungkin nggak perlu lu jelasin semua, paling tidak yang paling ininya apa aja yang lu ganti. Secara umum ya, secara umum itu gue block sehernya itu pakai KTC 63 mili 63. sehernya. Terus udah headnya gue ganti ke All New NMAX. Oh, All New NMAX. Soalnya kan dia X-nya itu kalau 2 DP yang NMAX Old dia buang samping, ini kan buang bawah. Ini buang bawah betul. Ya berhubungan lagi ke Cgiro. Cgiro bisa buat custom kayak gitu-gitu mau dia. Terus juga klep udah dinaikin. Ukuran pastinya gue nggak bisa sebut, yang pasti itu kita nyebutnya klep kentang. Iya, internalnya ini lah. Terus cam juga custom dari sana.
Pokoknya head udah dirubah semua lah, tapi krek A standar ting-ting. Nggak di stroke sama Nggak sekali. sama sekali. Nah terus untuk bagian CVT-nya nih, itu udah lu modif atau lu beli part aftermarket? CVT yang gua rubah cuma roller, per gede sama per kecil, sisanya full standar. Full standar, nggak di derajat, Nggak nggak di apapun dibikin kartel gitu, nggak? Logikanya gini, fan belt dia yang punya sudut derajatnya Iya sendiri. betul. Terus lo rubah sudut derajat pulinya. Itu makanya kenapa gue tetap pakai puli standar biar grafiknya tuh lebih bagus lagi. Nah sama paling buat nambah top speed itu gue rasio gue ganti yang lebih berat. Rasionya jadi lebih berat buat putaran atas. Iya. Ya kan? Sama ini bagian bentuknya kayak intake, throttle body semua juga udah gue ganti dari downdraft juga. Terus TB gue pakai GSX yang udah di rimmer lagi sekarang ukurannya 36 mili. Terus udah ada velocity-nya juga. Nanti bisa lu shoot lah. Terus sama ECU gue pakai Aracer Mini 5. ECU pakai Aracer Mini 5. ECU Aracer Mini 5 itu di kisaran harga berapa ya? Udah gelap. Gorengan lah sekarang. Oh gitu? Gorengan banget. Oh, gua baru ngikutin ini gua. Iya. Di soal Aracer nih. Nah, terus balik lagi nih. Mas, ke bagian rasio. Tadi lu bilang udah ganti berat ya? Nah, itu lu rasio yang lu ganti berat itu pakai apa rasio? Rasio gua pakai Moto1. Standarnya itu pakai Moto1. Nah, standarnya itu 1235 kan. Sekarang gua pakai 1335. Cuma naik satu doang. Soalnya gua masih mikir buat motor kan masih gua lebih suka karakter motor kan stop and go gitu kan. Stop and go ya. Sedangkan kayak kalau misalkan Puncak atau Cikidang gitu kan tracknya begitu. Iya, betul. Nggak mungkin keluar tikungan bukannya nggak mau kan. Gue maunya yang keburu ini. Maunya yang cepat. Iya, betul. Oke guys, jadi gue sekarang nih bener-bener udah kita bahas semua keluaran nih. Sekarang gue dalamnya nih, pengen tahu nih, kepo banget nih dalam dari boxnya nih. Dalamnya simpel banget sebenarnya. Nah, ngeri. Ini lo akrilik custom ya? Akrilik custom. Ya kenapa gue custom? Soalnya kan biar bisa tetap naruh barang kan. Itu velonya juga udah dapet dari bengkel juga. Itu sih udah motor tuh sebisa mungkin gue nggak mau kelihatan gimana banget. Terlalu banyak rubah yang terlalu ekstrim. Iya, gitu jadi gue mau pakai touring, mau pakai bawa barang masih enak. Tetep hayu gitu pokoknya. Ya kan, balik ke konsep ready to run. Terus ini kalau buat lu pakai akrilik gini kan intake lu udah downdraft nih. Ini berpengaruh nggak sih sama flow-nya si supply bensin? Sangat berpengaruh. Soalnya gini, maksudnya kan di head itu udah kita rubah juga, butuh masukan angin yang lebih besar juga dan bensin lebih banyak kan. Makanya si velo gue bikin downdraft juga itu ya saran dari bengkel, sama injektornya udah gue rubah ke Yamaha X-Max yang 250. Nah terus ini juga kan udah pakai akrilik kan, dan tadi juga udah kita bahas flow-nya. Nah ini terus lu biasa naruh barang nih kan di sini, kayak buat naruh helm gitu muat nggak sih? Helm udah enggak lah. Udah nggak muat ya? Standar pun helm yang muat ya beberapa doang, halves kecil. Paling gue masukin tuh kayak keperluan gue aja, jas hujan, sendal. Iya, bener. Apalagi kanebo Iya, udah sih gitu doang. Tapi berarti kalau misalnya gitu helm lu masih taruh luar dong? Masih lah. Helm nggak ngeri gitu, takut hilang kan kalau misalnya di parkiran gitu? Kan ada penitipan helm. Iya sih, itu sih sama ya kalau buat harian pakai helm biasa-biasa aja lah. Iya, jangan pakai yang bagus-bagus. Hilang nyesek juga soalnya. Iya, agak repot baliknya. Oh iya, Mas, ini kan kan awalnya kan lu pakai knalpot racing kan? Terus lu berubah pakai standar racing, standar bobok gini kan? Itu boleh tahu nggak sih kenapa alasan kuatnya lu harus ganti dengan standar racing ini? Nah, alasan kuat gue itu balik lagi ke konsep motor gue yang sekarang dengan bodi lengkap, spakbor panjang. Orang-orang nyebutnya ada yang bilang setelan proper. Kalau gue nyebutnya ya setelan aki-aki aja. Aki-aki. Indonesian style. Indonesian style aja. Iya, gak usah kelihatan gimana banget tapi lari masih bisa lah. Iya. Gue nggak berani nyebut motor gue kenceng, enggak. Tapi motor lu kenceng kok emang. Terus knalpot ini kenapa itu? Soalnya kan kemarin pas knalpot racing gue ngeliat kayak motor udah begini, knalpot racing kayak nggak cocok banget gitu. Ya. Apalagi gue pakai silinsernya pendek kan. Ya udah akhirnya gue coba kontak si Jiro, mengiyakan ke BM-an gue, request gue yang itu ya akhirnya dibuatlah ini knalpot. Ternyata disanggupin gitu ya. Ternyata enak. Nah, ternyata enak. Boleh dong nih nanti gue review apa soundnya. Apa kita nanti coba dyno bareng aja ya? Wih boleh. Nah, itu nanti bakalan ada tuh ya. Kayak kita part 2 kali ya. Part buat 2. dyno si Sadikin tuh ya. Iya. Tapi buat sekarang gue paling pengen denger nih suaranya kayak gimana. Boleh nggak gue denger? Boleh dong. Suaranya. Nah ini jadi si Sadikin nih. Wih. Oh lu nggak ada standar 2-nya ya? Nggak ada.
banget, gengs. Gila. Ini inletnya 50. Apa? Inlet 50. Inlet 50. Inlet 50 standar racing begini nggak ngempos di motor lu. Nggak ada ngempos-ngemposnya. Kompresi juga gede masalahnya kan. Oh iya, kelihatan sih. Kalau kompresi pakai berapa? Kalau gue boleh tahu tuh. Matiin lo apa enggak? Taruh Dulu kali ya. Biar dulu boleh, nggak apa-apa, Oke. biar dulu. Baru hidup mungkin. Wah, gila. Tapi kayak bunyi suara tek gitu karena apa tuh? Dari pulinya doang itu. Pulinya doang, tapi nggak bermasalah Nggak kan kalau buat ke bermasalah. mesin. Begitu. Oke teman-teman, jadi segitu dulu buat review motornya si Biaggi, si Sadikin ini. Tunggu part 2-nya pas kita dyno test ya nanti. Lo ikut dyno ya? Ikut dong, harus wajib. Nah. Jadi thanks juga buat Mano Garage. Tempatnya mau dipakai. Tempatnya udah mau dipakai buat ngeliput. Makasih juga nih Mas buat lu, motornya udah mau di-review. Sorry banget nih ngerepotin. Nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman untuk di daerah Antasari atau lewat daerah sini mau treatment motornya bisa datang ke Mano Mano. Garage. Di sini ada banyak, ada regular wash, ada Lengkap lah. wash and wax. Paling IG-nya apa ya? Ada IG-nya nggak ini? Instagramnya Mano Garage sama saya? Sama, Mano Nanti Garage. Instagramnya nanti gua tulis di deskripsi ya, atau nanti di bawah sini. Oke, jadi gitu dulu teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Komen dong. Komen. Komen dong. Supaya nggak ketinggalan berita dari Moto Media. Oke teman-teman, thank you. Moto Media, never ending story.